Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 18 September 2021 dalam masa biasa yang ke-29. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat penyelamatanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga warta Injil Putra-Mu sebagaimana diwartakan oleh pengarang Injil-Mu Santo Lukas semakin kami hayati dan semakin menumbuhkan iman kami kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada pesta Santo Lukas, pengarang Injil, hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil Lukas. Lukas memiliki latar belakang sebagai seorang tabib atau seorang dokter. Lukas mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan tugas pertusan di dunia ini. Secara sangat jelas diungkapkan syarat-syaratnya. Janganlah membawa pundi-pundi
atau bekal atau kasut. Bila memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Shalom atau damai sejahtera. Jika ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari syarat-syarat tersebut terlihat jelas bahwa Yesus meminta kita untuk lepas bebas dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini. Jangan sampai kita ini hidup penuh dengan kelekatan dan dihinggapi kekhawatiran yang berlebihan. Panggilan kita pun demikian. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan damai sejahtera dari Allah kepada setiap makhluk. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Lukas yang kita pestakan hari ini mengajarkan kita untuk hidup menjadi sumber damai sejahtera bagi semua orang, sesama yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Damai sejahtera itu pertama-tama kita pancarkan, kita alirkan kepada orang-orang yang dekat kepada kita, di dalam keluarga, kombas, tetangga lingkungan, dan akhirnya di mana kita hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang selalu memancarkan damai sejahtera ditunjukkan dalam Injil yang ditulisnya tentang karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Kegigihannya merekam dengan baik perjalanan Yesus, Sang Putra Tunggal Allah, yang rela dan menyatu dengan hidup kita manusia. Prasyarat terjauh untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah adalah kesiapsediaan kita untuk dipakai dan diutus Allah tanpa memikirkan harta dan apa yang kita dapatkan. Sebuah sikap lepas bebas terhadap aneka kelekatan duniawi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penyataan diri Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah yang maha kuasa merupakan tema pokok Injil Lukas. Lukas adalah seorang dari keempat pengarang Injil yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia dan anak Allah. Injilnya merupakan proklamasi dari Yesus Kristus sebagai anak Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagi Lukas, pewartaan Injil merupakan tugas utama dari setiap murid atau orang yang percaya kepada Yesus. Melalui pewartaan, orang dihadapkan pada Yesus dan harus mengambil sikap. Perutusan para murid adalah mewartakan keselamatan yang telah datang dan hadir di tengah dunia. Keselamatan itu menyata dalam diri Yesus yang memberikan damai sejahtera serta kelimpahan. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada pesta Santo Lukas pengarang Injil ini, sebagai murid-murid Yesus, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sampai sejauh mana kita telah menjadi pewarta-pewarta damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kita, sehingga dunia semakin dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera
dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.